Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Belinda dari Prodi D4 kelas 3A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah Biokimia Gizi yang berjudul Metabolisme Air dalam Tubuh. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi yang diserap oleh tubuh kemudian diubah menjadi sebuah energi. Metabolisme terbagi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme sebagai tahap untuk pembentukan dan penyimpanan energi, di mana makanan yang kita makan akan diserap dan diubah menjadi energi utama. Pada anabolisme sendiri berfungsi untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membangun yang baru serta menghasilkan hormon-hormon. Di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya kadar air pada dalam tubuh manusia, pria dan wanita, di mana pria lebih tinggi kadar airnya 5% dari wanita. Tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 78% air di dalam tubuh. Dan manusia pun memerlukan 8 sampai 10 gelas per hari, yaitu setara dengan 2 liter. Beberapa fungsi air di dalam tubuh manusia antara lain sebagai alat pengangkut, pelarut, pelumas, katalisator, dan banyak lagi yang berguna untuk sebagai metabolisme di dalam tubuh. Di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan air pada manusia akan disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, dan kebutuhan energi per harinya. Beberapa manfaat air di dalam tubuh. Yang pertama yaitu pembentuk sel dan cairan tubuh. Komponen sel utama, kecuali sel lemak yaitu air, di dalam tubuh terdapat sebanyak 70-85%. Air berperan penting dalam pembentukan cairan tubuh seperti darah, cairan lambung, hormon, dan enzim. Yang kedua ada pelarut, di mana air berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Air dapat bergerak cepat melewati usus halus dan sebagiannya diserap oleh tubuh. Kemudian diubah menjadi komponen mukus untuk kemudian diolah menjadi feses. Yang ketiga ada media transportasi, di mana air bisa dapat bergerak bebas dari sel satu ke sel lainnya. Maka dari itu, air berfungsi juga untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada detoksifikasi, di mana air berguna dalam beberapa sisa metabolisme, seperti dalam saluran kemih, saluran cerna, saluran pernafasan, dan kulit. Metabolisme jalannya air di dalam tubuh. Yang pertama, air yang kita minum akan masuk ke dalam mulut dan menuju saluran cerna. Setelah itu, air yang masuk melalui pembuluh kapiler darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pada saat di jantung, air membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada saat air di paru-paru, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, terjadi di organ hati, di mana air membantu organ hati untuk proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang terakhir terjadi di ginjal, di mana air berperan penting dalam proses penyaringan zat sisa yang dikeluarkan bersama air seni atau urin. Yang terakhir ada pengeluaran air. Berbagai cara tubuh untuk mengeluarkan air, yaitu yang pertama ada melalui paru-paru. Air keluar lewat udara yang dihembuskan. Yang kedua, melalui kulit, di mana air dikeluarkan dalam bentuk keringat. Yang ketiga, dalam proses pencernaan, air keluar bersama dengan feses. Sedangkan lewat ginjal, air dikeluarkan dalam bentuk urin atau air seni. Sekian dari penjelasan singkat tentang materi metabolisme air di dalam tubuh. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.